tak berapa lamanya, Masyhudul Haq pun besarlah. Kalakian, maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari, adalah 2 orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicarinya perahu hendak menyeberang. Tidak dapat perahu itu. Maka ditantinya, kalau-kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tidak juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula, adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka, pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, "Apa upayaku hendak menyeberangi sungai ini?" maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka, kata orang itu, "Hai Tuan hamba, seberangkanlah apa kiranya hamba kedua ini, karena hamba tidak dapat berenang. Sungai ini tidak tahu hamba dalam dangkalnya." setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu, dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah. Dan berkata di dalam hatinya, "Untunglah sekali ini." Maka bedawi itu turunlah ia ke dalam sungai itu merendahkan dirinya. Hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua yang bungkuk laki istri itu. Maka kata orang tua itu, "Tuan hamba, seberangkan apalah hamba kedua ini." maka kata bedawi itu, "Sebagaimana hamba hendak bawa tuan hamba kedua ini, melainkan seorang juga dahulu, maka boleh, karena air ini dalam." Maka kata orang tua itu kepada istrinya, "Pergilah diri dahulu." setelah itu, maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang bedawi itu. Arkian, maka kata bedawi itu, "Berilah barang-barang, bekal-bekal tuan hamba dahulu, hamba seberangkan." maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah, maka dibawanyalah perempuan itu diseberangkan oleh bedawi itu. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata bedawi itu kepada perempuan itu, "Akan tuan ini terlalu elok rupanya dengan mudanya. Mengapa maka tuan hamba berlakikan orang tua bungkuk ini? Baik juga tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya tuan hamba ambit, hamba jadikan istri hamba." Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Baiklah, hamba turutlah kepada tuan hamba itu." Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu, maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah, maka makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu, dan segala hal perempuan itu dengan bedawi itu. Kalakian, maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalan keduanya. Setelah dilihat oleh orang tua itu, akan bedawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, "Daripada hidup melihat hal yang demikian ini, baiklah aku mati." Setelah itu, maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia, karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka mengarunglah ia ke seberang, lalu diikutnya bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu, maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyhudul Haq. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyhudul Haq. Setelah itu, maka disuruh oleh Masyhudul Haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyhudul Haq, "Istri siapa perempuan ini?" Maka kata bedawi itu, "Istri hamba perempuan ini, dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba." Maka kata orang tua itu, "Istri hamba dari kecil nikah dengan hamba."
Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Syahdan maka gemparlah. Maka bertanyalah Masyhudul Haq kepada perempuan itu. Berkata benarlah engkau. Siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu. Si Panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah Masyhudul Haq. Baik, kepada seorang-seorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Maka diperjauhkannya lah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyhudul Haq. Maka kata perempuan itu. Si Panjang inilah suami hamba. Maka kata Masyhudul Haq. Jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq perjauhkan. Setelah itu, maka dibawa pula si Panjang itu. Maka kata Masyhudul Haq. Berkata benarlah engkau ini. Sungguhkah perempuan itu istrimu? Maka kata Bedawi itu. Bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahdan maka Masyhudul Haq pun tertawa seraya berkata. Ya, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mentuamu laki-laki dan mentuamu perempuan? Dan di mana kampung tempat ia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq jauhkan laki-laki Badawi itu. Setelah itu, maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyhudul Haq. Hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu. Daripada mula awalnya. Kemudian, maka dikatakannya, siapa mentuannya laki-laki dan perempuan, dan di mana tempat duduknya? Maka Masyhudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah oleh Masyhudul Haq akan Bedawi itu. Maka Masyhudul Haq akan Bedawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Bedawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah. Masyhurlah arif bijaksana Masyhudul Haq itu.